Membahas soal ambisi John Herdman membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Bungkus, ini langkah awal Herdman soal langsung komunikasi dengan pemain. Apakah ini merupakan sebuah kultur yang rasanya perlu diapresiasi? Iya, saya pikir penting bagi Herdman untuk mengenali dulu pemain-pemain yang sudah ada di timnas saat ini, karena dia belum sempat melihat permainan mereka, ya minimal mengenali dulu. Tapi kemudian yang paling penting adalah melakukan asesmen, melakukan evaluasi terhadap performa timnas di beberapa kesempatan terakhir, termasuk di kualifikasi putaran keempat, untuk mengetahui kondisi tim seperti apa, untuk mengetahui materi pemain seperti apa, sehingga ketika nanti memulai FIFA Series bulan Maret, dia sudah punya bekal. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditambah, apa yang harus dipersiapkan, itu sangat penting karena waktunya sangat mepet. 2 bulan itu bagi seorang pelatih timnas bukan waktu yang ideal. Karena pemain-pemain kita tersebar di begitu banyak negara, ya, tidak hanya di dalam negeri, di kompetisi domestik, ada yang di Belanda, ada yang di Perancis, ada yang di Jerman, bahkan ada yang di Amerika. Kesempatan untuk mengasesmen, untuk melihat itu sangat sedikit. Jadi memang perlu bagi dia sekarang melakukan pendekatan secara personal dengan pemain-pemain yang sudah ada di dalam timnas. Ini ketika dikenalkan ke publik, tampaknya sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh Herdman, termasuk juga memantau bagaimana Liga Domestik El Clasico. Ini yang juga jadi catatan seorang Herdman. Artinya strategi ini jadi jaminan kan untuk meningkatkan kembali motivasi di ruang ganti, Bungkus? Iya, saya mengapresiasi pendekatan dia, pendekatan personal, ya. Datang ke Indonesia bersama keluarga itu menurut saya sebuah poin yang positif, ya, yang tidak dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Jadi menunjukkan bahwa dia berkomitmen terhadap bangsa ini, terhadap tim nasional Republik Indonesia. Dia punya tekad yang kuat untuk memenuhi harapan atau ekspektasi publik dengan membawa keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dia siap untuk lebih lama tinggal di Indonesia, bukan sekedar menangani timnas saat menjelang pertandingan. Itu modal yang menurut saya cukup penting untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa dia adalah orang yang tepat. Saya pikir Herdman juga menyadari bahwa negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang cinta sepak bolanya luar biasa dan keinginan untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat besar. Bahkan tadi dalam pernyataan Herdman di saat memperkenalkan diri kan dia tahu bahwa untuk membuat Indonesia diakui sebagai negara besar sepak bola, satu-satunya jalan adalah lolos Piala Dunia. Nah, lolos Piala Dunia itu impian kita semua. Jadi kita memiliki kesamaan minimal dari satu sudut pandang bahwa pelatih ini menyadari apa yang menjadi harapan publik, apa yang menjadi ekspektasi publik, dan itu akan lebih memudahkan dia di langkah selanjutnya. Tapi kalau tadi soal assessment, evaluasi bagi seorang pelatih yang baru saja bergabung, baru saja tiba, itu lumrah dilakukan karena di sebelumnya kita jarang mendengar soal rencana atau planning seperti itu, Bungkus, biasanya. Iya, mungkin sekarang agak berbeda situasinya karena sekarang struktur di tim nasional kan juga sudah lebih lengkap, ya. Ada direktur teknik, ada badan tim nasional, di mana badan ini otonom dan sekarang manajernya pun Pak Marji tidak lagi merangkap jabatan antara manajer dengan badan tim nasional. Pak Marji akan fokus di badan tim nasional, manajernya mungkin nanti orang lain. Jadi ini saya pikir memang kondisinya sekarang sudah lebih baik sehingga pelatih juga ketika datang itu memiliki infrastruktur SDM yang kuat, yang membuat dia juga tidak merasa perlu membawa terlalu banyak asisten. Kan kita tahu dia hanya bawa satu asisten fisik sejauh ini, ya. Iya. Karena dia menyadari bahwa di tim kita ini infrastruktur SDM-nya sudah cukup banyak, sudah punya pengalaman panjang bersama Sintayong, pengalaman bersama Clifford. Dia menyadari bahwa itu sudah merupakan SDM yang sudah teruji di berbagai pertandingan penting, sehingga dia tidak merasa perlu terlalu banyak membawa tim. Oke, bicara soal mencari talenta juga, tidak hanya yang abroad tapi yang di domestik, yang lokal juga ini menjadi concern bagi seorang Herdman. Artinya ini sebuah kemajuan bagi regenerasi ke depan atau bagaimana, Bungkus? Iya, jadi tim nasional itu pada dasarnya memang harus banyak mengandalkan sumber daya manusia dari domestik, ya. Karena pemain-pemain itulah sebetulnya tulang punggung. Patrick Kluivert ketika pertama kali dipanggil timnas datang memperkenalkan diri juga kan bicara soal fondasi tim adalah pemain lokal. Tidak hanya pemain sebetulnya, jajaran pelatih pun, jajaran ofisial pun sebetulnya fondasinya kan mereka yang berada di sini, gitu, ya. Jadi memang saya pikir ini sebetulnya rumus yang umum dalam sepak bola, bahwa kalau kita mau kuat, kalau kita mau maju, fondasinya itu di domestik harus kuat. Tidak hanya jajaran ofisial, tapi terutama pemain. Nah, ini dengan kehadiran Hotman yang akan lebih banyak berada di Indonesia,
dia punya kesempatan, punya waktu untuk lebih banyak melihat kompetisi dalam negeri. Jadi penting bagi Herdman untuk tahu peta sepak bola Indonesia secara menyeluruh, karena kan dia tidak hanya menangani tim nasional senior, dia juga kan punya tanggung jawab di timnas U23. Nah, kalau mau bicara tentang timnas U23, satu-satunya jalan adalah banyak nonton kompetisi profesional kita, Liga 1, Liga 2, karena pemain-pemain yang ada di kelompok usia itu mainnya di situ. Dia tidak bisa melihat di kompetisi yang lain karena kita nggak punya kompetisi usia muda yang proper yang bisa dipakai sebagai sumber pemasok pemain di timnas U20 atau U23. Jadi satu-satunya jalan ya harus banyak melakukan tour traveling untuk melihat kompetisi Super League atau Liga 2. Oke, ini kan di tahun 2026 agenda timnas Indonesia begitu padat, Iya. Bungkus. Kurang dari 3 bulan bahkan 2 bulan lah FIFA Series ini. Ini akan jadi ujian yang pertama bagi seorang Herdman. Ya, itulah pentingnya kita juga sebagai masyarakat pencinta sepak bola juga sudah mulai lebih dewasa dalam hal menyikapi seorang pelatih ya. Jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari piala, jangan mengukur kemampuan seorang pelatih hanya dari pertandingan satu, pertandingan yang berikutnya hanya 1-2 pertandingan lah. Kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Ketika dia dikontrak 2 tahun itu ada targetnya. Target besarnya apa? Target besarnya kalau menurut saya kan Piala Asia. Iya. Piala Asia 2027. Nah, ya di antara pertandingan-pertandingan menuju Piala Asia itu adalah namanya target antara atau sasaran antara. Kita tidak boleh menghakimi pelatih hanya dari sasaran antara. Kita harus berikan ruang bagi dia untuk beradaptasi, untuk melihat, untuk menerapkan konsepnya sebelum membuat judgement yang menyeluruh di target utama. Nah, ini kita harus mulai memikirkan itu secara komprehensif. Jangan mengulangi kesalahan di kesempatan sebelumnya di mana kita menghakimi pelatih di tengah jalan akhirnya malah berantakan semua. Oke, ini kan pelatih berkaliber internasional lah buat tim putra-putri Kanada akhirnya gabung di Indonesia, menjawab mampu mengemban tantangan besar. Tapi bagaimana soal komitmen federasi, pemain, dan juga supporter untuk mendukung sosok Herdman ini, Bungkus? Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus juga berkembang sebagai supporter, itu juga mendewasakan diri. Jangan terlalu mudah menilai pelatih hanya dari 1-2 pertandingan. Ingat bahwa setiap pelatih itu dikontrak dengan durasi tertentu dengan target tertentu. Nah, target pelatih ini kan sebetulnya target besarnya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Sasaran antaranya adalah Piala Asia 2027, makanya dikontrak 2 tahun. Nah, menurut saya kita harus bersabar melihat tim berproses di tangan dia sampai ujian sebenarnya di Piala Asia. Kita harus bersabar melihat bagaimana dia menerapkan konsepnya, bagaimana dia membangun struktur tim nasional. Ingat juga bahwa Herdman itu juga tidak membalikan telapak tangan untuk membuat Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Dia butuh 4 tahun menangani timnas Kanada senior. Tapi sebelumnya itu dia bahkan punya waktu sekitar 6 tahun menangani timnas putri Kanada. Jadi sekali lagi tidak ada keajaiban dalam sepak bola. Kita harus sabar menjalani prosesnya. Dan untuk itulah saya pikir kita harus mendewasakan diri untuk melihat proses itu berjalan. Melihat bagaimana Herdman beradaptasi, bagaimana Herdman mulai menerapkan konsepnya terhadap timnas ketika memulai FIFA Series. Mungkin hasilnya tidak luar biasa. Kita harapkan bisa improve di pertandingan FIFA Matchday berikutnya. Terus bertahap sampai ujian sebenarnya di Piala Asia. Oke, baik. Kick off bagi Herdman di Timnas Indonesia sudah dibunyikan peluitnya, artinya kita akan menunggu bagaimana proses yang akan dijalani oleh seorang Herdman. Terima kasih Bungkus untuk analisisnya di program Kupas Malam hari ini. Banjir yang sempat menggenangi jalur Pantura